Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ripai dari kelas XB semester 1, mahasiswa pasca sarjana Universitas Budi Luhur, jurusan Ilmu Komputer. Nah, hari ini saya ingin mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocol, yang mana jurnal ini merupakan karya David de Klerk pada tahun 1988. Nah, DARPA sendiri, kalau kita lihat judul yang tadi, DARPA itu apa? DARPA merupakan sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan dan penelitian teknologi yang baru untuk kepentingan militer. Nah, DARPA ini dibangun pada awalnya atau tujuannya digunakan sebagai kepentingan sebuah militer. DARPA didirikan pada tahun 1958 sebagai respon terhadap peluncuran satelit buatan pertama oleh Uni Soviet. Nah, untuk menangkal itu maka didirikanlah sebuah agensi yang dinamakan DARPA. Nah, yang nanti akan kita jelaskan pada slide selanjutnya. Kita lanjut ke slide selanjutnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada DARPA. Nah, setelah tadi kita berbicara terkait DARPA, apa sih DARPA itu? DARPA merupakan Defense Advanced Research Project Agency. Nah, merupakan adalah sebuah agensi dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas pengembangan teknologi baru yang digunakan oleh militer. Nah, tadi seperti dijelaskan sebelumnya, pada awalnya DARPA ini dibangun oleh sebuah Departemen Pertahanan di Amerika Serikat yang digunakan untuk militer. Nah, misi DARPA sendiri adalah berinvestasi dalam proyek penelitian beresiko tinggi, namun berpotensi menambahkan keunggulan teknologi yang signifikan bagi Amerika Serikat dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional. Kenapa dibilang untuk pertahanan dan keamanan nasional? Ya karena emang dia dibentuk oleh Departemen Pertahanan yang ada di Amerika Serikat. Nah, lembaga ini telah berperan penting dalam pengembangan berbagai teknologi inovatif, ya termasuk ARPANET. Nah, yang mana kalau kita tahu internet sekarang itu merupakan sebuah pengembangan dari ARPANET. Nah, DARPA sendiri merupakan salah satu agensi yang yang berandil besar dalam pengembangan ARPANET ini. Nah ya, atau kita bisa ada beberapa inovasinya seperti teknologi stealth, GPS, dan inovasi lainnya. Nah, nanti untuk tujuannya akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini apa sih tujuan dibuatnya DARPA? Nah, DARPA digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi inovatif yang dapat memberikan keunggulan strategis dan teknologi bagi Amerika Serikat dalam konteks pertahanan dan keamanan nasional. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena sekali lagi, DARPA pada awalnya digunakan untuk kemiliteran yang dibuat oleh sebuah agensi Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Nah, tujuannya antara lain, saya membuat beberapa poin terkait tujuan dari DARPA sendiri. Pertama, keunggulan teknologi militer. Memajukan teknologi militer untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan taktik angkatan bersenjata Amerika Serikat pada saat itu. Yang kedua, ada inovasi dan resiko tinggi, mendukung proyek penelitian dan pengembangan yang memiliki risiko tinggi, namun juga potensi untuk memberikan keuntungan strategis yang besar. Dan tujuan ketiganya, respon cepat. Maksudnya apa? Mampu merespon tantangan keamanan nasional yang mendesak dengan cepat dan efektif. Kemudian yang keempat, kolaborasi dengan sektor swasta dan akademis dengan industri perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang ada di luar lingkungan militer untuk nantinya perkembangan dari ARPANET itu. Yang kelima, pemimpin dalam inovasi teknologi. Menjadi pemimpin dalam pengembangan teknologi yang memiliki dampak yang besar, mungkin juga berdampak pada sektor sipil dan industri. Nah, itu merupakan beberapa poin terkait tujuan dari adanya DARPA ini. Kemudian apa sih keterkaitan antara DARPA dan juga ARPANET? Ya, kita bisa baca di sini dulu.
DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, memiliki kaitan yang erat dengan ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, yang merupakan prototipe awal dari apa yang kemudian berkembang internet modern. Nah, jadi internet yang kita gunakan saat ini, yang kita kenal di mana-mana, merupakan sebuah apa? Sebuah perkembangan dari ARPANET yang kita kenal sekarang menjadi internet. Pada awalnya, ARPANET adalah proyek yang didanai oleh DARPA. Kenapa saya bilang, kenapa dari awal saya sudah jelaskan bahwa DARPA ini memiliki peran yang besar terhadap pengembangan dari ARPANET atau yang nanti akan berevolusi menjadi internet yang seperti yang kita kenal sekarang. Nah, kemudian pada tahun 1960, DARPA merespon tantangan komunikasi dan pertunjukan informasi yang kompleks dalam konteks pertahanan dan penelitian militer untuk mengusung konsep jaringan komputer yang dapat saling terhubung. Kemudian, ARPANET ada Advanced Research Project Agency yang kemudian menjadi ARPA, yang sebelum ARPANET itu ada yang sebutannya ARPA, Advanced Research Project Agency, yang kemudian menjadi DARPA. Nah, melanjutkan dukungan oleh proyek tersebut. Pada tahun 1969, ARPANET diluncurkan sebagai jaringan pertama yang menggunakan protokol komunikasi paket, yaitu TCP atau Transmission Control Protocol. ARPANET adalah prototipe pertama dari apa yang sekarang kita kenal sebagai internet, dan teknologi ini terus berkembang dari sana. Itu merupakan sedikit menjelaskan antara keterkaitan antara DARPA dengan juga ARPANET. Kemudian pengaruh DARPA terhadap perkembangan internet. Di sini dijelasin DARPA memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan awal internet. Beberapa pengaruh DARPA dalam pengembangan internet itu. Nah, di sini saya ringkas menjadi 3 poin. Pertama, ada ARPANET yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian ada protokol TCP/IP, kemudian ada model client server. Nah, yang mana ARPANET adalah sebagai cikal bakal internet yang sudah kita jelaskan beberapa kali tadi di slide sebelumnya. Kemudian ada TCP/IP yang tadi sudah kita jelaskan, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, ya DARPA yang kemudian ini menjadi dasar komunikasi untuk internet. Penggunaan TCP atau IP memungkinkan perangkat dari jaringan yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain, membentuk dasar bagi interoperabilitas internet. Nah, kemudian yang ketiga ada client server. Nah, konsep arsitektur client server yang merupakan dasar bagi banyak layanan internet modern juga muncul melalui proyek-proyek yang didanai oleh DARPA. Makanya di sini ada pengaruh DARPA terhadap perkembangan internet itu, yang memungkinkan penggunaan klien untuk mengakses dan berbagi sumber daya pada server yang merupakan paradigma fundamental dalam desain aplikasi dan layanan web. Nah, itu merupakan beberapa pengaruh DARPA terhadap perkembangan internet yang sudah saya ringkas menjadi beberapa poin. Kemudian, karena kita ini membahas terkait jurnal, maka ada batasan nih yang kita lihat pada jurnal ini. Pertama, artikel ini didasarkan pada sejarah dan pengalaman para perancang protokol internet dari sebuah kejadian yang ada. Terdapat beberapa aspek yang tercakup dalam artikel ini dan terdapat sudut pandang yang berbeda namun tidak dijelaskan. Nah, ini merupakan batasan pertama yang ada pada jurnal ini. Kemudian yang kedua, artikel ini tidak memberikan informasi yang sangat terkait pengembangan protokol internet. Nah, meskipun tadi sudah saya ringkaskan pada beberapa poin di slide sebelumnya terkait penjelasannya tapi ini ada batasan dari jurnal yang ada ya, sehingga tidak cocok bagi pembaca yang mencari informasi yang terperinci. Itu batasan yang ada. Kemudian di slide selanjutnya ada opini dari saya sendiri. Nah, dari artikel ini terkait DARPA dan peranannya dalam pengembangan internet sangat positif. DARPA sebagai agensi penelitian dan pengembangan militer Amerika Serikat telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan teknologi yang pada gilirannya membentuk fondasi dari internet modern yang kita kenal dan kita gunakan pada saat ini. Nah, itu
bagus gitu ya, atau positif pengembangan yang dilakukan oleh DARPA ini. Kemudian yang terakhir, ada kesimpulan dari artikel yang sudah saya jelaskan ini. Nah, pada artikel ini kita bisa mengetahui terkait peranan DARPA dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi inovatif yang dapat memberikan keunggulan strategis, teknologi, dan militer. Nah, itu kesimpulan yang bisa saya dapatkan ketika saya telah membaca jurnal ini. Kemudian terakhir, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas waktunya telah mendengarkan apa yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.